Mumpung lagi musim buah dan banyak banget pohon cempedak kita yang berbuah di belakang rumah, kali ini aku mau masak sayur cempedak guys. Ini kita ngambilnya yang masih muda ya. Oh ya, ternyata masih banyak yang mikir kalau buah cempedak ini sama dengan buah nangka. Emang sekilas mirip sih guys, tapi ini kedua buah yang berbeda dan tekstur dan rasanya juga sangat berbeda. Nah ini karena buahnya cukup bergetah, aku mutusin buat bersihinnya di sungai aja, tapi kaget lihat sungainya ini dipenuhi sama bunga-bunga kayu guys, berjatuhan. Dan syukurnya ini si bunganya nggak sampai ngerusak kualitas airnya. Pas aku singkirin tadi, ini airnya masih cukup jernih dan nggak bau apa-apa. Jadi aku lanjutin aja nyuci si cempedaknya di sini guys. Nah tadinya aku udah berusaha pilih yang paling muda yang berderet di pohonnya. Ternyata ini agak ketuaan guys, tapi nggak apa-apa, masih bisa disayur. Dan ini direbus dulu ya guys sebelum kita tumis dengan bumbu seperti ini. Dan gak lupa ini aku campurin sama ceker ayam juga, ada sedikit hati ampela juga. Terus ini kita masak terlebih dahulu. Kalau udah lembut si cekernya baru kita gabungkan sama si cempedak yang udah kita rebus di tempat terpisah. Nah ini dia udah mateng guys. Aku sengaja nggak pakai santan karena kita di rumah itu banyak yang nggak suka santan. Dan ini rasanya nggak jauh beda sama sayur nangka lodeh gitu guys. Bye bye. Jangan heran kalau masuk dapur orang Dayak tuh ketemu yang beginian. Biasanya kalau dapat daging banyak, cara pengawetannya dibakar atau diasapin kayak gini guys. Karena zaman dulu belum ada kulkas, jadi seperti itulah salah satu cara pengawetannya. Biasanya dibakar atau diasapin dalam jumlah yang banyak, terus bisa disimpan berbulan-bulan. Tapi kalau untuk sekarang, ini kita bakar buat langsung makan guys. Dan yang ditusuk ini khusus bagian hatinya ya guys. Ini tuh enak banget. Yang gak kalah enak nih di bagian kepalanya adalah lidah. Buat yang bertanya ini daging apa, udah pasti B2. Salah satu daging paling favorit orang di kampung, tapi buat yang gak berkenan bisa di skip aja ya guysku. Dicocol sama sambal kecap asam pedas gitu tuh udah nikmat banget. Dan kalau udah makan beginian gak mungkin sendiri guys, ini kita rame-rame di rumah. Bye bye. Hari ini kita mau cari rebung guys, karena ini bulan Agustus. Sekalian ini aku mau ambil bambu buat yang bendera yang akan dipasang di depan rumah. Meski tinggal di pedalaman, memasang bendera di halaman rumah salah satu yang wajib di bulan Agustus untuk menghormati dan mengingat sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan negara kita. Pas ambil bambu kayak gini aku jadi berpikir bagaimana beraninya dan nekatnya pemuda kita dulu di tengah ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Lawan penjajah pakai bambu runcing, sementara peralatan yang dipakai musuh senjatanya canggih kayak senapan dan lain-lain. Tapi hebatnya menurut sejarah yang aku baca, rupanya senjata bambu runcing ini cukup membuat tentara kolonial Belanda saat itu takut loh. Bagi Belanda ini dianggap sebagai senjata pembunuh dalam keheningan. Ketika senjata ini dilemparkan, ia tidak akan mengeluarkan suara apa-apa sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Para penjajah juga mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak daripada bambu runcing karena luka tembak masih bisa diobati. Tapi bambu runcing tidak, mereka akan mati perlahan karena cairan yang dioleskan pada runcing bambu tersebut. Tidak hanya di darat, pertempuran juga dilakukan di laut. Ternyata perjuangan TNI Angkatan Laut nggak main-main buat kita. Demi menghadang kapal para penjajah, para pahlawan laut rela mengorbankan nyawanya dalam pertempuran-pertempuran ini meskipun saat itu kekuatan armada laut Indonesia masih sangat terbatas. Para pejuang hanya menggunakan kapal-kapal kecil untuk melancarkan serangan gerilya terhadap kapal-kapal dan instalasi militer Belanda. Upaya ini sangat penting untuk mempertahankan wilayah dan memukul mundur pasukan kolonial. Salah satu peran penting TNI AL adalah di pertempuran Laut Jawa tanggal 27 Februari sampai 1 Maret tahun 1942. Salah satu pertempuran laut terbesar selama Perang Dunia II di wilayah Asia Tenggara antara Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan pasukan armada sekutu yang terdiri dari kapal-kapal Belanda, Inggris, Amerika, dan Australia. Pertempuran ini bertujuan untuk menghentikan invasi Jepang ke Jawa. Karena besarnya pertempuran ini, pertempuran Laut Jawa akhirnya juga menjadi titik penting dalam sejarah militer di wilayah tersebut dan menunjukkan intensitas konflik yang terjadi di perairan Indonesia. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau armada laut kita itu punya peran yang penting banget untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya guys. Bahkan sampai hari ini menjelang perayaan kemerdekaan kita yang ke-79 dan seterusnya perjuangan belum selesai. Seluruh armada laut di bawah naungan TNI Angkatan Laut Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Seluruh jajaran TNI AL terus berusaha mengembangkan kemampuan dan teknologinya. Dengan memiliki armada kapal yang kuat dan modern, mereka siap menghadapi segala ancaman. Selain itu, TNI AL juga berkomitmen dalam
meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN hingga pelaksanaan upaya transfer of teknologi dalam sejumlah proyek pembangunan alutsista strategis. Tentunya pelatihan rutin yang terus dilakukan agar para prajurit selalu siap siaga dalam situasi apapun menghadapi potensi-potensi berbagai ancaman. Mudah-mudahan lautan Indonesia selalu aman biar bisa terus dinikmati keindahan dan kekayaannya oleh anak cucu kita nanti. Niatnya cari bambu buat wadah kita masak di ladang, gak sengaja nemu banyak rebung yang udah lama banget pengen aku makan guys. Nah, kegiatan kita di ladang hari ini adalah merontokkan padi, dan seperti biasa aku lebih fokus untuk memasak. Dan hari ini kita punya ikan yang cukup besar. Ada yang tahu gak guys ini ikan apa? Kata orang ini salah satu ikan yang paling enak dibakar. Nah, selain si ikan nila ini kita juga punya ikan patin. Belum tahu nih enaknya dimasak apa. Karena yang satunya tadi mau kita bakar, jadi yang ini kita mutusin buat masak bambu aja guys. Kebetulan banyak bambu di hutan tepi ladang kita. Dan jujur ini pertama kali aku ikut kesini karena meskipun dekat tapi harus nyebrang sungai lumpur gitu loh guys. Nah, ini kita udah dapat bambu yang kita butuhkan, tapi pas mau balik ini kita nemuin banyak banget anak bambunya guys. Gak bisa disia-siain ini, lumayan kan nambah menu kita di ladang juga. Lagian aku udah lama banget guys nggak makan rebung, udah rindu sama rasanya. Tapi sayang banget ini kita di hutannya nggak bisa lama-lama karena harus balik masak lagi. Jadi itu kita ambil yang kelihatan aja guys. Kalau mau nyari-nyari di setiap pohonnya bisa dapat lebih banyak lagi sih. Nah, ini kan bakarnya aku lumuri dulu sama garam penyedap dan kunyit. Terus ini ada bumbu olesnya juga. Lanjut aku juga tambahin kemangi, tapi kita taruh pas deket matang aja guys. Cuaca hari ini benar-benar panas guys, berasa matahari itu dekat sejengkal aja di kepala. Nah, ini ikan bakarnya udah hampir matang. Lanjut ini aku mau bumbuin si ikan bambunya. Aslinya kita kalau masak bambu tuh nggak pakai bumbu apa-apa, tapi kali ini aku pakai lumayan banyak berkat nanya resep sama Om AI. Semoga rasanya nanti enak. Nah, kali ini belahan bambunya agak beda biar nanti bisa sambil-sambil dipantau kematangannya atau rasanya. Jadi kita bikin terbuka kayak gini guys. Lanjut di part 2. Halo guys, kali ini aku mau ngenalin ke kalian neneknya ikan lais. Kalau kemarin kita udah kenalin sepupunya ikan lais. Nah, kalau ini tuh neneknya ikan lais. Nah, ini tuh ikan sungai. Kalau di kami namanya ikan tawi. Aku nggak tahu nama bahasa Indonesianya apa guys. Dan lagi-lagi kalau ikan sungai biasanya aku masak sayur bening begini. Dan di sini aku gunakan asam kecombrang dan juga belimbing bulu. Sebelum mendidih aku masukin dulu kepala ikannya agar nanti matangnya merata. Kak, masaknya kok bening terus? Nah, kenapa? Karena aku tuh memang suka ikan sungai dibuat kuah kayak gini. Apalagi ikannya masih segar. Nah, kalau di aku kalau sudah dibuat kuah kayak gini pasti temannya adalah si inau. Nah, inaunya ini aku buat dari tepung tapioka atau tepung kanji. Selain aku memang suka makan inau, si inau ini juga cocok loh buat penderita mah. Oh iya guys, aku mau cerita. Aku kan punya teman orang Jawa, baru dari Jawa. Jadi pas aku ajak dia makan kayak gini, dia tuh kayak aneh gitu loh. Katanya orang di Jawa sana tuh nggak tahu makan yang seperti ini. Tapi pas dia coba katanya enak. Nah, buat kalian yang belum pernah coba, coba deh kalian coba. Aku yakin kalian pasti suka. Berburu tembiluk bareng semandak-semandak atau cewek-cewek di kampung guys. Nah, hari ini tuh Nurlela tiba-tiba aja diajak sama mereka untuk cari tembiluk. Awalnya aku ragu karena di sungai itu lagi pasang, tapi katanya si Enok dia tuh punya simpanan kayu guys. Jadi langsung aja kami berburu dan benar saja tanpa menunggu lama kami sudah menemukan kayu tembiluknya. Dan kalian bisa lihat guys, sini tembiluknya lumayan gemoy dan juga lumayan banyak. Dari ceritanya para cewek-cewek ini kan katanya mereka tuh ini pertama kalinya mereka berburu tembiluk langsung. Meskipun mereka tinggal di kampung, tapi mereka belum pernah mencari tembiluknya seperti ini ya guys. Dari cerita mereka biasanya cuman makan kalau bapaknya cari gitulah. Jadi sensasi makan tembiluk dan mencarinya langsung tuh lebih enak dan lebih seru kata mereka. Jadi untuk jenis tembiluk yang kami dapatkan hari ini adalah tembiluk dari kayu bentangar. Dan menurutku kalau tembiluk dari kayu bentangar ini kurang enak ya guys. Beda rasanya kalau tembiluk dari kayu tutubo atau kayu rambutan dan kayu yang lainnya. Nah, kalau tembiluk yang dari kayu bentangar ini terasa seperti ada rasa kayunya kayak gitulah. Jadi hal seru kalau kita cari rame-rame seperti ini tuh rebutan ngeluarin tembiluknya dari dalam lubangnya guys. Karena video kita masih panjang, kita lanjut part 2 ya.